Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta berkahnya kepada kita, yakni umat Islam, yang telah memberikan semuanya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam, junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita terhitung umat beliau yang mendapatkan syafaat nanti. Amin, Allahumma amin. Hadirin rahimahumullah, syarat diterimanya ibadah adalah rasa ikhlas. Bagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Artinya, sungguh benar-benar telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang Nabi sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan gugurlah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat As-Zumar ayat 65. Jadi dengan ikhlas kita tidak akan tersesat ke jalan yang tidak diridhoi Allah, tidak akan menjadi orang yang riya, orang yang sombong, karena kesombongan itu merupakan sifatnya setan. Seorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras. Membersihkan beras dari apa? Dari kotoran-kotoran seperti kerikil dan batu-batu yang ada di sekitar beras. Maka beras yang dimasak menjadi nikmat dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil. Demikianlah keikhlasan menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuat lelah, dan segala pengorbanan pasti tidak terasa berat, akan terasa ringan. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya akan menyebabkan amal tidak nikmat. Seorang akan mudah menyerah dan selalu kecewa. Tetapi banyak dari kita yang beribadah tidak berlandaskan rasa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan dengan sikap riya atau sombong supaya mendapat pujian dari orang lain. Hal inilah yang dapat menyebabkan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama, cukup bagimu amal yang sedikit." Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridhonya. Kurang lebih beliau bersabda seperti itu. Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau beristihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridho, maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu karena Allah Subhanahu wa taala." Karena itu tak heran jika Ibnul Qayyim memberi perumpamaan seperti ini. Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantong dengan kerikil pasir. Memberatkannya, namun tidak bermanfaat sama sekali. Dalam kesempatan lain ia juga berkata, jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendeta ahli kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin juga Allah mencela orang-orang munafik. Dari beberapa contoh hadis yang telah saya sampaikan, menunjukkan bahwa ikhlas itu memang sangat penting bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah. Karena tanpa rasa ikhlas dan hanya mengharap ridho Allah, ibadah kita tidak akan diterima olehnya. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa beribadah dengan ikhlas? Cara agar kita dapat mencapai rasa ikhlas yakni dengan mengosongkan pikiran kita di saat kita sedang beribadah kepada Allah. Kita hanya perlu memikirkan Allah saja, sholat untuk Allah,
zikir untuk Allah, dan semua amal yang kita lakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lupakan semua urusan dunia. Kita hanya tertuju pada Allah, jangan memunculkan rasa riya atau sombong di dalam diri. Karena kita tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasakanlah Allah berada di hadapan kita, sedang menyaksikan kita. Insya Allah dengan cara tadi kita dapat mencapai ikhlas. Dan jangan lupa untuk selalu berdoa, memohon kepada Allah agar kita dapat beribadah secara ikhlas kepadanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, dan apabila banyak kekeliruan, kekurangan dalam saya berkata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.